إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada kita. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi pedoman hidup kita, menjadi petunjuk bagaimana kita menjalani hidup di dunia. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban atau keharusan bagi kita seorang hamba adalah dengan mempelajari Al-Quran, membacanya dan memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnatur Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal, yang mana jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW. Dan di antara surat-surat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, ada satu surat yang memiliki keistimewaan, yang memiliki keagungan tersendiri, yaitu adalah surat Al-Ikhlas, yang dengan keagungannya, kemuliaannya, dan fadilahnya, Rasulullah SAW bersabda, aya'jizu ahadukum ayyaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an? Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an? Qala Rasulullah SAW, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, sanggupkah kalian membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Kemudian para sahabat bertanya, bagaimanakah sepertiga Al-Quran itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qul huwallahu ahad setara dengan sepertiga Al-Quran. Maksudnya surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Lantas mengapa surat Al-Ikhlas bisa setara dengan sepertiga Al-Quran? Al-Ikhlas maknanya adalah pemurnian, yakni memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dibahas dalam surat Al-Ikhlas adalah tentang tauhid. Bahkan pernah Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, ya Muhammad, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, sifatilah, terangkanlah kepada kami bagaimana Tuhanmu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad surat Al-Ikhlas yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat kita bergantung, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Inilah sifat-sifat Tuhan. Sebagaimana ditanyakan oleh orang kafir Quraisy, bagaimana sifat Allah? Inilah jawabannya.
Dan secara tidak langsung di dalam surat Al-Ikhlas Allah telah menjabarkan kepada umat manusia yaitu syarat-syarat Tuhan. Sebagaimana kita ketahui banyak di luar sana sesembahan-sesembahan yang batil selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah menyebutkan di dalam surah Al-Ikhlas syarat-syarat Tuhan yang hak, Tuhan yang berhak disembah. Itu syarat yang pertama, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allah itu satu. Tidak lebih. Maka dari itu jika ada sesembahan yang lebih dari satu, ada dua, tiga atau bahkan banyak, maka sudah dapat dipastikan bahwa sembahan itu adalah sembahan yang batil, yang tidak berhak untuk disembah. Kemudian syarat yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Apa maksudnya? Yakni Allah Subhanahu wa taala dia adalah yang maha tidak membutuhkan siapapun. Sedangkan hambanya yang maha membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada sesembahan yang mana dia masih butuh untuk makan, masih butuh untuk tidur, masih butuh untuk dibuat atau dan lain sebagainya, masih membutuhkan sesuatu, maka itu adalah sembahan yang batil, bukan sembahan yang hak. Kemudian syarat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Maka sudah pasti ketika ada sesembahan yang mana dia melahirkan atau bahkan dilahirkan, maka dia adalah sembahan yang batil. Kemudian syarat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Tidak ada satupun yang setara dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Maka dari itu jika ada sesembahan, jika ada Tuhan yang masih setara dengan sesuatu, atau bahkan masih setara dengan hambanya, atau bahkan lebih rendah dari hambanya, maka dia bukanlah Tuhan. Dia tidak berhak disebut sebagai Tuhan dan tidak berhak untuk diibadahi. Dan semua syarat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat syarat ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah dapat dipastikan, sudah dapat kita tentukan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang hak untuk disembah. Dan kita harus bersyukur pada Allah, bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, yang mana hanya Islamlah agama yang mengajarkan untuk menyembah Allah, hanya Islamlah agama yang mengajarkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama lain yang mengajarkan itu. Maka dari itu kita sebagai orang muslim harus bersyukur. Karena ada banyak agama-agama di sana yang mengajarkan untuk menyembah kepada selain Allah, mengajarkan menyembah kepada batu, mengajarkan menyembah kepada pohon, mengajarkan menyembah kepada lautan, kepada matahari, berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Akan tetapi Islam hanya mengajarkan kita untuk menyembah kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, hanya menggantungkan segalanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai umat Islam yang mana kita telah lahir sejak lahir dalam keadaan Islam, kita memiliki kewajiban. Apa itu? Yakni adalah kewajiban kita istiqamah di dalam keislaman. Kita kewajiban menjalankan Islam ini semampu kita secara kafah dan menjaganya sampai kita meninggal nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fi din rahimana wa rahimakumullah, telah kita sebutkan di awal tadi keutamaan surat Al-Ikhlas dan kewajiban kita untuk bersyukur karena telah menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Wa qala ta'ala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan menemukannya atau tidak akan mendapatkannya. Dan dia sesungguhnya di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. Ikhwani fiddin, sudah kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang benar, bahwa agama Islam adalah agama yang mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada di luar sana ada banyak orang yang dia mengaku dirinya Islam, dia salat, dia puasa,
bahkan dia haji, dia membaca Al-Quran dan melaksanakan amalan-amalan ibadah yang lain, akan tetapi dia masih berdoa atau bahkan dia masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyekutukan Allah, dia syirik kepada Allah. Bukankah Islam adalah agama yang mengajarkan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak mengajarkan kepada berdoa atau menyembah kepada yang lainnya? Tetapi kenapa bisa-bisanya ada orang yang dia mengaku Islam, dia salat, dia puasa, dia membaca Al-Quran, tetapi dia masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Masih ada orang yang mengaku Islam, dia menyembah Allah, tapi dia berdoa kepada kuburan. Dia berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Dia berdoa kepada pohon, mengirimkan sesajen-sesajen kepada lautan. Apakah Islam mengajarkan demikian? Tentu tidak. Lalu mengapa? Sedangkan dia mengaku Islam. Ini membuktikan, ikhwan, bahwa sungguhnya orang-orang yang melakukan hal seperti itu, Islam itu atau keimanan tidak masuk ke dalam hatinya. Al-Quran yang dia baca itu tidak masuk ke dalam hatinya. Rasulullah SAW pernah bersabda di Sahih Al-Bukhari, "Yakhruju nasun min qibalil masyriq wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah la ya'uduna fihi hatta ya'ud as-sahmu ila fuqih." Akan keluar orang-orang nanti min qibalil masyriq, dari arah timur, yang mana mereka membaca Al-Quran akan tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Tidak sampai kepada hati mereka. Mereka hanya membaca Al-Quran di mulut saja. Dan hal itu membuat mereka mudah keluar dari agamanya, sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya, dan tidak akan kembali kepadanya sampai kembali anak panah itu kepada busurnya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Seperti yang tadi disebutkan, banyak orang-orang yang mengaku Islam dan membaca Al-Quran, akan tetapi dia dengan mudahnya keluar dari Islam dengan kesyirikannya. Penyebabnya adalah ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia melaksanakan ibadah, dia tidak membaca Al-Quran dan memahami artinya. Dia hanya membaca Al-Quran, tidak sampai ke kerongkongannya, tidak sampai ke hatinya. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, mari kita sama-sama sebagai para penghafal Al-Quran, sebagai para penuntut ilmu, jangan kita hanya menghafalkan Al-Quran saja. Marilah kita mulai memperdalam maknanya, memahami tadabbur dari ayat-ayat tersebut, dari apa yang telah kita hafal. Setelah itu kita amalkan, agar kita tidak mudah terjerumus kepada kerusakan, agar kita tidak mudah terjerumus kepada kemaksiatan, sebagaimana yang telah terjadi kepada orang-orang yang tersesat di luar sana. Maka dari itu, ikhwan, mulai dari sekarang kita mulai memahami apa itu isi Al-Quran, apa yang isi makna yang kita, ayat-ayat yang kita hafal. Dan setelah kita mempelajarinya, juga kewajiban bagi kita untuk mengajarkannya, terutama kepada keluarga kita, agar keturunan kita tidak ada yang tersesat ketika di masa depan nanti. Maka dari itu, ikhwan, wahai para lelaki, wahai para ayah, wahai para calon ayah, pelajarilah Al-Quran dengan sebenar-benarnya, karena adalah kewajiban bagi kita untuk mengajari keluarga kita dan orang lain, agar kelak ketika kita sudah besar nanti kita bisa mengajarkan apa yang telah kita pelajari dari Al-Quran. Dan pesan yang terakhir, sebagaimana tadi disebutkan, setelah kita mendapatkan nikmat Islam sejak lahir, marilah kita terus berusaha, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga dimatikan dalam keadaan muslim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna du'a'ana salatana wa ruku'ana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa ant. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa li sa'iril muslimina wal muslimat.
Innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.